Nah, saya datang ke sini sebenarnya satu misi. Ya, saya ditugasi oleh ya sahabat saya Ki Pranalewu untuk observasi di sini dulu. Nantinya bagaimana kita mengungkap juga. Mungkin Ki Prana kalau mungkin luang waktunya, panjang waktunya nanti bisa ke sini. Karena kemarin sudah ke Banjarmasin, mau ke sini karena saya bilang jauh. Perjalanan dari Banjarmasin Batu 5 jam, dari Tanjung Serdang ke sini hampir 4 jam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat ya. Pada malam ini saya ada tamu dari Surabaya. Dari Surabaya. Nanti kita akan kupas tujuan beliau datang ke desa Oka-Oka ini untuk apa. Nah, nanti kita sambil kenalan karena saya juga belum tahu siapa nama beliau ini, belum sempat kenalan juga tadi. Kita langsung observasi di gunung sana. Nah, nanti saya akan di belakang layar soalnya ini tempat kameranya ini kurang bagus ini. Oh gitu. Takutnya nanti jatuh enggak jadi video. Nah, nanti kita sambung ya. Nah, ini bapaknya. Atas nama siapa dulu, Pak? Saya biasa dipanggil Mbah Singo Ludro. Mbah Singo Ludro. Mbah Singo Ludro. Oh, Ludro. Ya. Mbah Singo Ludro ini datang saya dari wakil ketua pembina Pertapa, Persatuan Tabib dan Paranormal Indonesia. Oh, gitu. Ya. Nanti kita sambil ngopi, Mas ya. Ya. Sambil ngobrol-ngobrol ya. Langsung saja, Mas. Oh, monggo. Mungkin cerita awal sampai jadi pengen ke sini mengunjungi desa Oka-Oka yang mungkin terkenal dengan ada Gunung Saranjana yang mistis gitu ya, Mas. Sebenarnya bukan apa ya. Saya kan orang asli Kalsel. Asli saya kan lebih ke utara dari Banjarmasin kota. Dulu pernah juga di Pulau Laut sini waktu pertama pembukaan di Gunung Aru. Jadi dari puncak gunung itu sering melihat pagi-pagi itu kan, itu gedung-gedung apa gitu kan. Nah, dulu belum ada handphone kamera tahun-tahun itu. Nah, sering desas-desus sama teman-teman kok pagi-pagi bukan saya sendiri yang lihat, mereka juga ngelihat dulu. Banyak yang lihat gitu. Iya. Artinya, waktu itu saya masih belum berkecimpung di dunia paranormal. Belum di dunia dukun. Iya, belum. Saya masih fokus kerja dulunya. Nah, terus tahun 90 saya pernah ditugasi sama bos saya, dealer Timor dulu. Mobil Timor dulu kan di Banjarmasin. Suruh ngantar mobil sama pembelinya, perempuan. Nah, saya antar. Seharusnya perjalanan dari Banjarmasin sampai ke Pagatan ya, sebelum Batu Licin. Dulu jalan masih hancur-hancurnya, tahun 90-an kan hancur jalan. iya. Sekarang saja kita dari Banjarmasin ke Batu Licin aja 5 jam kadang-kadang nggak tembus. Iya kan? 5 sampai 6 jam. Itu Sekarang. Apalagi dulu kan. Dulu berangkat itu habis maghrib. Dari start dari Banjarmasin jam 5 sore, kita berhenti di sekitar perbatasan antara Plehari dengan Banjarmasin ya, di Bati-Bati. Beli minuman, beli snack di situ. Pas maghrib start dari situ, habis orang azan maghrib. Nyampe di Pagatan, percaya nggak percaya itu 3 jam. Iya, saya nggak sadar pertama. Karena kebelet pengen pipis, saya berhenti. Pas di tikungan yang makam Raja Kusan, ya saya mikirnya kan jangan-jangan Saranjana itu daerah Sungai Durian sana. Tanjung Dewa. Kan ini pada saat ini kita enggak nyebrang lautan kan. Nah, saya mikir loh kok enggak ada nyebrang lautan, jangan-jangan Saranjana itu di sekitar Tanjung Dewa, Sungai Durian sana.
Udah lupa saya itu. Bertahun-tahun saya nggak ingat-ingat sudah. Baru-baru ini gara-gara kamu upload YouTube itu kan viral. Wah, orang di Jawa juga ribut nasional lah itu Saranjana. Nah, cerita Saranjana itu melegenda. Kalau dulu kan nggak sempat cerita orang yang saya antar mobil itu, terus ada temen juga menikah di sana 1 tahun, terus pulang. Bahkan kalau saya ngomong, saya sendiri juga pernah. Tapi masuknya nggak tahu kalau dari sini saya. Waktu itu dari Gunung Aru. Belum tahu bahwa yang dimaksud saja di Iya, nggak tahu saya. Oh, gitu. Dari Gunung Aru, waktu dulu kan saya masih bodoh-bodoh, nggak ngerti. Jadi perempuan itu ikut kerja di Gunung Aru. Jadi staff. Dan saya juga pertamanya ngira manusia sama kayak kita juga. Oh, awalnya memang begitu, artinya memang sudah sering gabung gitu. Iya, nah terus menikah sama perempuan itu. Nggak sengaja, ya dia ngomongnya kan kampungnya jauh. Ya udah kita nikah di sini aja, nikah di Gunung Aru. Dinikahkan di masjid sana di Gunung Aru. Ternyata di dalam Sarangjana. Tapi masuknya nggak dari sini dulu tuh. Di bawahnya Gunung Aru turun sedikit itu ada HTI ya. Nah dari HTI situ masuknya. Saya nggak tahu kalau sini. Di HTI itu ada kayak gunung kecil gitu juga. Memang ada juga di sana. Nah Artinya sama. Nah, ini kan satu jalur ya. satu. Ini kan kalau di sini yang gunung itu, kalau kita naik puncak ini, kentara ada model kontak. Oh kayak satu frekuensi gitu ya. Jadi masuk dari HTI itu, perasaan jalan itu cuman 20 menit jalan kaki udah masuk kampungnya dia. Rumahnya bagus, apa orang tuanya nyambut. Nah di situ saya pikir manusia biasa lah, nggak tahu saya. Berarti sampai ini pernah menikah dengan orang sana? Pernah. Baru saya sadar itu ketika keluar dari situ, kembali ke Gunung Aru, katanya saya sudah hilang berdua itu 1 minggu. Perasaan cuman 1 hari? 7 jam lah. 7 jam ya, sampai 1 hari ya? Turun kan saya bawa motor Win, dulu kan inventarisnya Win dari divisi 6, paling ujung Gunung Aru itu. Nah, turun ke pabrik, izin dari pabrik sana dapat izin. Nah, cuman 2 hari izinnya. Turun sampai ke HTI situ. Ya saya pikir ya kampungnya dia di situ. Ngomongnya kan kampungnya jauh di bawah sana, kita nikah di Gunung Aru aja. Nah, saya bilang orang tuamu gimana? Enggak apa-apa, enggak marah. Ya wes nikah pakai wali hakim. Ternyata masuk ke situ, perasaan pagi masuk jam 9, turun dari Gunung Aru kan, masuk ke situ jam 9. Jam 5 sore saya keluar, balik lagi Gunung Aru. Ternyata sudah 7 hari katanya hilang berdua. Iya memang betul. Kalau memang kan alam kita dengan kalau di istilahnya Di situ sebentar, di tempat kita ini lama. kalau di sana misalnya kita 1 jam itu 1 hari itu, ya Bisa 1 bulan dong? 1 hari, semingguan bisa. bisa 1 minggu. Iya. Jadi perasaan di sana itu memang cuma sebentar aja Padahal lama itu. iya. Jadi saya balik ke sana ribut di situ, baru saya tanya dia. Ya kayak orang biasa. Kalau orang bilang ininya ndak ada, itu yang bunian. Yang bunian? Nah, kalau yang manusia tinggal di situ, ya sama kayak kita semua. Oh, sama. Sama. Jadi terus saya tanya, kamu orang Saranjana ya? Baru dia ngaku. Iya, saya orang Saranjana. Ya udah ya. Dari situ ada hubungan lagi? enggak ya, berhubungan terus sampai hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun. 1 tahun saya pulang ke Banjar. Saya aja enggak mau nyebrang pulau katanya. Sama pulang aja dulu, tapi bawa ini katanya. Kasih pisau. Jadi kalau ini aku berhenti kerja,
aku di kampung aja. Sampean kalau mau masuk lewat mana aja, tancapkan pisau ini ke tanah, nanti terbuka pintunya. Aku pulang izin sama orang tua aku kan, boleh saya mau ke Kota Baru, saya sudah punya janji, kalau ngingkari tidak enak. Saya nikah sama orang yang setengah gaib, saya bilang. Bapak saya ngerti, ibu saya tidak ngerti. Ah kamu itu ngayal katanya. Kalau bapak saya kan ngomong, ya udah nggak apa-apa. Tapi ya ingat-ingat pulang. Ya berangkat saya, udah dapat restu bapak kan, berangkat. Ya, saya masuk dari HTI situ lagi, tancapin pisau sini, buka pintunya, masuk. Tapi pisaunya masih ada sampai sekarang. Ya enggak, waktu saya terakhir keluar itu saya tinggal. Jadi saya ajak ke alam sini tidak mau, saya bilang saya dibutuhkan keluarga, tidak bisa saya di sini terus. Ya udah gini aja, bukakan pintu, nanti kuncinya kamu ambil lagi. Pisaunya bagus. Tapi waktu itu belum, istilahnya belum menekuni, maksudnya masih awam dengan gaib atau Gini, jadi waktu itu tuh nggak begitu ambil pusing, belajar dari kecil memang saya belajar. Nah terus dari kecil tuh memang punya bakat di situ ya, mungkin orang tua ya, yang memang bapak saya orang begitu kerjanya kan. Nah, silsilah itu ya. jadi tapi kan namanya saya nggak merhatikan hal seperti itu. Kadang-kadang ngelihat gitu aja malas. Apa yang begini nih? Ya, saya mikirnya tuh orang gila aja, halusinasi. Nah, terus dari situlah saya baru sadar mau nekunin itu. Keluar dari Saranjana itu pamit baik-baik. Pamit. Ya kalau memang masih ada jodoh, suatu saat saya kembali. Kalau kamu mau menikah lagi ya menikah aja nggak apa-apa. Padahal pada saat itu belum tahu bahwa Saranjana yang sebenarnya ada di. Belum tahu sama sekali kalau ada di sini di Oka-Oka sini, saya belum tahu. Padahal sudah sering masuk. Iya, padahal masuknya dari HTI sana. Ya. Padahal itu memang kalau sudah masuk di sana, artinya sudah. Berarti larinya ke sini. Nggak ngerti saya. Jadi terakhir itu saya keluar, terus saya ke Jawa. Jawa ya belajar lah di Banyuwangi. Terus laku sana sini, balik lagi Kalimantan, usaha, bikin usaha di pelabuhan Banjarmasin sana. Nah, sampai punya istri, punya anak apa, akhirnya bangkrut usaha, cerai sama istri, saya balik lagi ke Jawa, nenangin pikiran kayak orang stres. Nah, sudah kehilangan harta, kehilangan istri ya kan, kehilangan keluarga, bubar. Akhirnya saya di Jawa, mulailah malang melintang di dunia supranatural, dunia spiritual, dunia perdukunan. Nah, dari situ sampai sekarang. Nah, terus gara-gara kamu upload itu heboh sana, baru saya cerita sama temen-temen kan. Ya, mungkin bukan channel saya aja yang cerita, itu masih banyak yang cerita. Tapi yang diupload di YouTube kan kamu yang viral pertama. Setelah itu baru mereka ngopi punyamu. Saya istilahnya itu mungkin bukan channel saya yang dilihat. Banyak yang mengangkat cerita itu, kemudian saya berpikir waktu itu, oh, kok orang luar yang angkat cerita, orang luar yang datang ke sini untuk kita sebagai orang sini masa Nggak ikut-ikutan ya. itu, padahal kita di sini bisa mungkin Lebih explore lagi. kan itu. Barulah di tahun 2021 akhir baru saya bikin channel ini. Nah, terus ketika sudah heboh begitu kan banyak teman-teman paranormal juga tanya, kamu kan orang Kalimantan, iya kenapa? Kamu tahu Saranjana? Tahu banget, saya pernah kawin di sana. Nggak percaya mereka. Itu bunian, bukan, saya bilang manusia, bukan bunian. Tapi di alam situ juga ada buniannya yang ikut bermukim di situ. Loh kok bisa gitu? Gini loh, saya bilang, ya, ceritakan. Saranjana itu dulunya kampung. Ya ini pusat kampungnya dulu Tanjung Saranjana ini kan di peta Belanda itu. Nah, karena dari sini ke sana satu ujung itu ada kandungan emas yang besar sama intan.
Ya, ada emas sama intan tambang. Sampai sekarang belum dikerjakan, tidak ada yang tahu. Karena Belanda itu meneliti berkali-kali datang, nah, orang tua ini memerintahkanlah. Kalau dulu namanya balian ya, dukun lah ya. Ditutup pakai tabir kegaiban. Jadi kampung itu tidak terlihat. Akhirnya ya manusia semua memang, karena orang yang nutup itu sudah meninggal, ya tidak bisa terbuka, susah dibuka. Akhirnya bunian apa segala macam di situ. Saranjana ini sebenarnya sebuah negara besar. Kalau dihitung-hitung kayak Singapura lah besarnya. Ya seukuran Singapura besarnya. Jadi karena dia ruang lingkupnya luas, seluruh pulau laut ya. Dulu bukan pulau laut, pulau laut namanya, bukan pulau laut. Pulau laut. Terus ada yang nyebut dua gunung, Gunung Jembangan itu. Gunung Jembangan itu dibilang Gunung Halimun. Nah, makanya Pulau Halimun kan Mbak Mega kan ditutup awan terus, pulau ini disebut Pulau Halimun. Nah, orang sekarang bingung nyari Pulau Halimun Saranjana katanya. Dicarinya di depan sana pulau apa? Keremputan itu. Dikiranya itu Pulau Halimun, bukan. Ya Pulau Halimun keseluruhan ini. Memang dari yang juru kunci yang perempuan yang kita cerita itu, Ya. memang sempat menyebut Gunung Jambangan. Maksudnya itu di mana, di situ juga ramai katanya. Ya ramai di Gunung Jembangan itu. Jadi Gunung Jembangan itu ada dua, bukan satu. Jadi Gunung Jembangan yang dari ujung ujung Semaras, ya Gunung Jembangan satu mau masuk Sepagar. Itu dua gunung ini. Masa kamu nggak tahu orang sini? Saya daerah sana tuh lewat berapa tahun. Nggak tahu kalau itu, Daerah-daerahnya itu saya nggak hafal. nggak tahu kalau itu Gunung Jembangan dua itu. Nggak tahu Ya. saya. Saya saja taunya juga ngelihat peta Belanda itu. Nggak tahu saya. Itu pun ditaruhnya sama Belanda di tengah laut Gunung Jembangan ini. Duh, kok aneh, saya bilang Gunung Jembangan di laut. Gunung kan di darat, ternyata memang disimbolkan dia di bawah situ, dekat sebelum Tanjung Kunyit. Nah, itu Gunung Jembangan. Saya sendiri juga meneliti, pelan-pelan mengingat lagi apa yang dulu saya alami waktu masih muda. Nah, saya datang ke sini sebenarnya satu misi. Ya, saya ditugasi oleh ya sahabat saya Ki Pranalewu untuk observasi di sini dulu. Nantinya bagaimana kita mengungkap juga. Mungkin Ki Prana kalau mungkin luang waktunya, panjang waktunya nanti bisa ke sini. Karena kemarin sudah ke Banjarmasin, mau ke sini karena saya bilang jauh. Perjalanan dari Banjarmasin Batu 5 jam, dari Tanjung Serdang ke sini hampir 4 jam ya. Ki Prana kebetulan anaknya sakit, dia pulang ke Jakarta, udah terusin observasi ke sana. Nah, saya ke sini. Mungkin habis dari sini saya ke gunung, bukan ke Loksado sana. Loksado sampai ke perbatasan. Ya, Loksado ada kan? Kemarin sudah ke Loksado sama Ki Prana. Sempat mengikuti aruh ganal di situ di rumah adat orang Dayak sana kan. Besok mungkin ke arah yang dari atasnya Barabai, Balangan, Dayak Balangan itu naik sampai tembus perbatasan Tanah Grogot itu. Nggak bisa mobil, mentok di pinggir sungai, udah mentok situ naik motor sampai di atas puncak itu jalan kaki. Ya apa ya namanya, dunia seperti ini kita harus menyatakan, bukan cerita, tapi kita nyatakan senyata-nyatanya. Jadi tujuannya untuk mendatangi tempat-tempat seperti itu untuk apa gitu misalnya? Seperti kan kita datang ke Gunung Saranjana itu untuk Jadi tahu apa atau mitos itu dinyatakan. dinyatakan. Iya, bagaimana kenyataannya itu kan. Terus pengalaman kita dengan pengalaman orang setempat sama enggak? Kalau sama berarti kan kita membuat literasi itu enggak bohong gitu loh.
mitos lagi. bukan mitos lagi. Jadi Berarti fakta. fakta antara satu orang yang di sekitar sini dengan kita yang baru datang sama apa enggak, kita samakan. Kalau Kebenaran dari apa yang kita punya, nah, kita datang ke tempat itu apakah benar begini? ya, Sehingga kita memiliki sebuah keyakinan begitu ya. ya, jadi gini, di sini bisa terbuka, tapi nggak semua orang. Ya, Iya. terus kebersihan hati, emosi, semua harus diturunkan. Kalau kita nggak benar-benar jauh dari emosi, sabar lah istilahnya, sabar, bukan menantang, tapi menanti, itu justru terbuka. Kegaiban nggak bisa ditantang, ditantang justru tertutup. Woi, kamu kesini, keluar, gitu. Wah, nggak bakal keluar. Tapi ketika kita diam, istilahnya kalau sama manusia itu kita menghormati lah ya, saling menghargai. Justru itu muncul. Ya, kayak dulu itu kan juga begitu. Kita kan nggak ngerti namanya kita di kampung orang di sini ya. Saya dari Banjar ke Kota Baru kan di kampung orang. Ya baiklah sama perempuan, menghormati, nggak berani yang ngomong kasar, apalagi colek-colek gitu ya. Dia suka ngajak nikah, ya nikah. Tahu-tahunya orang sana. Ternyata orang Saranjana. Nah, kita kan tadi ini sudah ke Gunung Saranjana Iya. untuk mencoba apa istilahnya tuh. Kalau kita ke sana tadi itu apa istilahnya tuh? Ingin bertemu atau apa istilahnya? Bukan, jadi saya ke sana tadi hanya memperkenalkan diri. Memperkenalkan diri. Berarti kalau mertua sama istri saya masih ada dan mengenali di situ, saya datang ke situ kan pasti disambut. Nyatanya kita keluar dari sana langsung bercahaya di atasnya kan, terang. Padahal nggak ada kampung kan di sebelah itu. Seperti ada lampu kan di atas gunung tadi, kayak banyak lampu. Itu kalau kita terusin sampai tengah malam ya Mungkin aja gitu ya. terbuka kayak kota mungkin. Habis bakar dupa. Tapi sekarang saya balik nanya sama kamu. Tadi yang saya lihat di kayu Kariwaya 2 tadi, yang sampuk tadi ya, itu pintu gerbang. Memang kayu itu dibentuk sama mereka begitu di alamnya. Tapi kalau di alamnya mereka itu pintu gerbang. Ya memang kalau yang dari perempuan itu Dari tertua itu tertua penyelesaian nenek itu. yang itu memang mengatakan kalau mau mendengar suara atau apa tanam di pohon kayu yang 2. Cuma kan saya enggak terlalu maksudnya tuh pohonnya yang mana. Tapi memang di situ kan ada 2 pohon yang bersambung, kemudian di atasnya kayak ada kayu melintang. Saya juga pernah videokan, cuman belum sempat saya posting. Saya curiga memang di situ. Tapi kayak kita orang biasa kan nggak tahu. Tapi nenek itu bilang begitu. Itu bilang begitu, kalau mau mendengar suara tanam dupa di situ 3 biji, kalau memang disambut dengan baik katanya bisa mendengar suara. Sekarang gini, logikanya awan gelap kayak tadi ya, itu kan gelap semua di laut tadi, nggak kelihatan apa-apa. Bakal kamera aja enggak. Nah, gelap sekali, lampu kamera aja nggak bisa nembus. Terus seharusnya kan kita kehujanan di situ. Iya. Ya. Lumayan tadi. Iya tuh. Seharusnya kan hujan lebat kan. Nyatanya enggak. Artinya kita pulang ke rumah masih dipayungi. Nah, terus tiba-tiba di atas terang. Di atas bukit tadi loh. Tiba-tiba terang, Pak, kayak ada lampu-lampu gitu. Padahal tadi gelap gulita ya. Ngelihat atas gini enggak kelihatan. Iya. Bukitnya sama awan itu jadi satu gelapnya. Nah, di situ kan satu pertanda alam, fenomena istilahnya kalau saya bilang anomali sendiri kan di situ. Ya kerjanya gaib kan enggak seperti kerja akal kita manusia. Kalau saya lihat tadi kan kayak mungkin kayak ada cahaya rembasan apa ya? Iya. Padahal enggak ada kampung kan. Seharusnya kalau ada kampung pasti ada, rembasan cahaya itu kan dari lampu-lampu di satu kampung mungkin. Mungkin kok. Enggak apa istilahnya saya kurang teliti, tapi yang saya lihat itu cuman misalnya ini kan bentuk gunung. Ya gunung begini kan. Tiba-tiba di sini terang kan, Iya, kayak
ada cahaya lampu banyak kan. Cahaya misalnya, kayak misalnya kita berlawanan dengan orang, kemudian kayak menyenter sesuatu, kita kayak ada embasan anunya, Ya kayak biasan cahaya gitu. cahayanya itu. Nah di situ kan nggak ada kampung, udah di balik gunung itu sungai. Kampungnya siapa di situ? Seandainya ada bulan mungkin bisa, Nah, itu- istilahnya biasan bulan, tapi Itu gelap mau hujan gitu. nggak ada sama sekali kan, apalagi hujan. Atau dari mana sih? Sampai pulang ke rumah seharusnya kita udah basah kuyup tadi. Iya kan nggak hujan tadi. Iya kan Pak? Pas sampai rumah baru hujannya. Baru sampai rumah baru. Artinya ya pikir sendiri aja lah ya gitu. Jadi kira-kira tadi apa yang mungkin, apakah sampean tadi bisa bertemu dengan orang sana atau seperti apa pas anu tadi? Hanya komunikasi sesaat sebentar. Yang tadi saya bilang penjaganya yang kumis besar, tentara lah ya. Nah, di situ. Manusia biasa. Bukan jin, bukan bunian. Kalau bunian tidak ada ininya. Kalau itu manusia biasa. Jadi itu orang Madura. Yang di sana tadi. Yang jaga itu kalau dari masuk dari pohon itu ya. Iya. Itu kan pintu gerbang lah anggap aja. Masuk situ belok kiri. Di situ ada 2 goa dekat sama air. Iya. Betul Pak? Iya. Sama pernah ke situ kan? Sama orang sini loh ya. Saya enggak pernah ke situ loh. Jadi saya lihat tadi tuh ini pohon ya yang saya bakar dupa tadi, masuk belok kiri sebelum naik ke atas. Nah di bawah itu ada 2 goa. Nah dia itu pos penjagaannya lah itu. Nah di situ yang orang tadi sempat komunikasi. Wah itu memang apa? Ya sering kalau kita ke sana mungkin sering nggak dilihat tapi memang ada. Memang ada ya Pak ya. Tapi mepet sama air enggak? Iya. Ini sama Kena air, kalau kayak tadi tuh kita nggak bisa lewat di depan guanya. Oh kalau pasang gini nggak bisa? Bisa kita lewat di depan guanya kalau gitu, karena ketutup air. Kalau kita lihat kalau airnya pasang itu masuk airnya kalau kita melihat tapi kalau tidak tahu Nggak ada. Saya sendiri nggak pernah ke situ ya, baru kali ini kan. Saya lihat itu, terus dari gua itu naik ke atas. Nah, di atas itu juga ada satu gapura besar. Kalau pintu gerbang yang tadi, yang di atas itu gapura besar. Baru mulai masuk kota yang sesungguhnya. Jadi kotanya di atas, makanya kalau di situ pagi-pagi mesti tertutup kabut. Kalau pas jam-jam 6, jam 5 matahari belum timbul itu bisa terlihat kadang-kadang ujung-ujung kubah-kubah kotanya itu bisa terlihat. Pernah lihat nggak sampean? kita melihat model apa sih model benar-benarnya bermodel-model gitu lah. Jadi kadang-kadang orang selfie di mana tempat gitu ya, kayak mungkin di Tanjung Pemancingan selfie gini, loh kok di belakangnya ada kayak bangunan-bangunan ya dari situ. Tapi kan memang kalau pagi aja terlihat. Kalau malam begini kecuali memang dia sendirian di sana dan dibuka kan, ya masuk ke alam sana. Tapi kalau bunyi-bunyian tunggu nanti jam 12. Sampai sini terdengar. Nanti sampai sini kedengaran. Di malam Selasa. Biasanya kalau kata kayak yang di sebelah tadi tuh malam Selasa tuh mereka tuh main gambus. Nah, merinding aku. Mereka tadi kan nyuruh aku nunggu, aku mikir mau hujan. Ya kalau mau nongkrong di sini nggak apa-apa. Yang Pak Kumis tadi yang jaga itu. Pakai bahasa Madura tadi ngomongnya. Nah, kalau mau nunggu di sini ada acara nanti bentar lagi. Gitu. Udah saya pulang aja sana. Gak enak ya ngajak kamu. Kamu juga nggak enak ninggal aku sendiri di sana ya tuh. Bukannya nggak enak, saya kembalinya takut. Kalau ditanya mau di situ ya, cuma kalau saya pulang ke sini. Kamu nganter berdua ya kan, Iya. pulang sendiri nggak berani. Nggak berani saya. Ngantar berdua kalau pulang sendiri. Ya tadi pesannya gitu, kalau mau dengar rame-rame acara ya bentar lagi katanya. Itu aja duduk aja di situ di gerbang,
ngomong gitu tadi, tapi enggak lah, saya pulang aja. Yang penting saya kesini sudah ngucapin salam lah gitu, perkenalan sama penjaga situ, ya udah ngasih aroma wangi di situ kan, otomatis kan budi baik kita kan terlihat oleh mereka, niat ketulusan kita kan, dan kita nggak punya niat yang neko-neko, balik. Nah, kalau mau dengar bentar lagi jam 12 jangan tidur. Sudah ngorok itu. Yang 12 mah sudah ngorok. Nanti dengerin aja sampai sini bunyinya, paling kosidan. Memang kata kayak yang sebelah itu kalau biasanya malam Selasa katanya main gambus. Biasanya kalau kita jeli mendengar tuh, kalau apalagi kok di dekat gunungnya itu ya rame katanya. Tapi ya kan kita acu karena kita juga enggak pernah. Cuma yang nakal-nakal itu di rantauan itu, yang pohon-pohon mangga itu kesini, nakal-nakal di situ. Itu memang tempat jin, itu bukan wilayah Saranjananya. Ada jinnya juga di situ. Wah, banyak nakal-nakal itu, suka ganggu-ganggu orang itu. Jin hutan, kalau orang sini bilang apa ya, Mariaban ya, yang hitam matanya merah itu, sekitar situ banyak. Yang kamu bilang bekas rumah kosong, ya itu di situ. Tapi rumahnya enggak ada sudah. Enggak ada. Udah hancur. Sudah dibeli orang. Cuma nakal itu. Suka ganggu orang itu. Cuman kalau ke kampung sini kan dimarahin sama orang Saranjana. Cuma dikasih tempat di situ aja. Ya, sekelumit perjalanan spiritual ya, seperti itulah. Ini kalau diomongkan, orang lain nganggap kita itu halusinasi atau kita itu istilahnya mengarang cerita karena dia tidak melihat, ya toh. Jadi tanggapan sampean tuh kalau tentang dunia gaib itu kan banyak yang setelah kasus yang mungkin beredar, yang misalnya pesulap merah dengan Gus Samsudin itu, bahkan ada yang kadang-kadang komen di video kita itu, Allah tahun 2022 masih percaya gaib. Jadi saya bilang, kalau tidak percaya gaib berarti Anda bukan Islam. Karena Tuhan kamu itu kan gaib. Jadi gini. Gaib itu gimana? Jadi gini, yang namanya gaib bagi saya sesuatu yang belum terungkap rahasianya, itu gaib. Tapi kalau sudah terungkap rahasianya tidak gaib lagi. Iya. Baik itu triknya Gus Samsudin, ketika belum terungkap ya gaib gitu. Iya kan? Ketika terungkap bisa terurai, ya kan tidak gaib lagi. Sama halnya alam dimensi lain ya. Kita hidup di satu ruang besar di dunia ini, satu ruangan besar. Nah, di situ ada dimensi yang lain. Contohnya rumah ini ya. Ada kamar. Paham ya? Nah, karena tidak bisa mengungkap proses ataupun mekanismenya, maka dikatakan gaib. Nah, karena agama sendiri berjalan dari syariat itu nyata, ya naik ke toriko itu sudah berbicara masalah gaib di toriko. Kenapa? Sudah berbicara rasa, sudah tidak berbicara pikiran kan, berbicara rasa dan membicarakan ruh. Hal-hal yang sifatnya tidak bisa diurai mekanismenya, maka dikatakan gaib. Ditulis dalam Al-Quran pun sama, bil ghaibi wa yuqimunas sholata. Kenapa agama menekankan kita harus mempercayai sama yang gaib? Karena memang yang gaib itu ada. Lah ada itu bagaimana? Ada itu ya dari sang ada. Sang ada itu lebih dulu ada daripada kata ada itu sendiri. Nah, iya kan? Sulit kan memecah filsafat seperti ini? Ada. Siapa? Saya nggak ngomong Tuhan ya. Saya nggak mengatakan sang ada. Sang ada itu sebutan. Nah, Tuhan itu juga sebutan. Ada atau sang ada. Dia lebih dulu ada keberadaannya daripada kata ada ini. Kata ada ini yang menciptakan manusia untuk menandai dia itu tadi.
Iya kan? untuk menandai bahwa dia ada. Iya, bahwa keberadaannya itu Iya. Sebelumnya kan eksistensinya itu loh ya diketahui, maka disebut ada, untuk ditandai bahwa dia ada. dulu memang belum ada ya Karena nggak ada bahasa ya kan? kata-kata ada aja itu belum ada kan. Ya, Demi untuk mengadakan ada istilah ada berarti dia menciptakan sesuatu yang ya sehingga seperti ada itu, dikatakan. seperti itulah. Iya. Jadi gaib itu Itulah yang gaib itu ada. Kalau dikatakan gaib itu tidak ada, udah percaya atau tidak percaya? Nafas ini gaib, terlihat nggak? Enggak. Dirasakan ada nggak? Iya ada. Ya, kamu berpikir, kamu bisa ngelihat pikiranmu sendiri, enggak kan? Tapi bisa merasakan kamu sedang berpikir, berarti gaib nggak pikiran itu? Kadang muncul, kadang enggak, ya kan? Terus perasaan, kita kembali ke dalam diri kita saja, perasaan kita, enak nggak enak, was-was segala macam, ya. Kadang muncul, kadang enggak. Terlihat mata, enggak. Tapi dirasakan ada, Terasa. terasa. Gaib kan? Karena definisi gaib itu dilihat mata nggak bisa, tapi eksistensinya bisa diketahui gitu loh. Ya kan? Eksistensi daripada itu tadi bisa diketahui oleh kita dengan indera dalam atau perasaan ya. Nah, terus nggak mempercayai yang gaib, berarti orang itu tidak mempercayai dirinya sendiri. Kalau nggak percaya dengan hal yang gaib, makanya belajar itu ada ilmunya, mengetahui hal-hal yang sifatnya gaib atau kegaiban. Nah, terus kalau semua dikatakan itu sulap dan lain sebagainya, oh nggak bisa. Iya toh? Apakah ketika proses janin itu berkembang itu sulap? Kan enggak. Ya? Bisa disulap. Ya enggak mungkin lah. Ya kan Pak? Dari setetes air, terus dia berkembang menjadi Nutfah, daging. lah ya, segumpal daging berubah sedikit menjadi bentuk namanya zigot, kalau bahasa kerennya zigot ya. Zigot. Baru menjadi, nah, awalnya kan embrio, zigot, terus menjadi bayi. Nah, bayi ini berkembang menjadi manusia. Apakah itu sulap? Kan tidak. Nah, jangan semua dikatakan sulap, jangan semua dikatakan sugesti. Apakah bahasa-bahasa yang saya sampaikan tadi kan juga bukan hanya sekedar sugesti. Karena memang itu kenyataan yang saya alami di sana, saya ceritakan di sini. Bapak juga seumur hidup di sini, dari kecil di sini banyak mengalami hal-hal yang sifatnya mistik ya kan. Cuman Bapak tidak mau cerita ke orang karena takut dibilang mengada-ada. Sama karena sekarang media itu terbuka ya, luas. Seolah-olah hal-hal seperti itu sudah biasa, diungkapkan udah biasa. Nah, terus itu pasti menjadi pro kontra. Dari orang-orang yang idealis, orang-orang yang skeptis, orang-orang yang apatis, itu pasti akan memunculkan argumen-argumen sendiri. Karena sifat manusia kan macam-macam. Karakter manusia juga macam-macam. Ya bodoh amat, biarkan aja. Ya. Cuma satu, adat budaya kita jangan sampai diinjak-injak, itu saja. Oleh siapa? Oleh bangsa kita sendiri yang saya katakan tolol. Hal seperti yang terjadi di Saranjana itu saya katakan sign. Kalau orang sekarang mengatakan karena nggak ngerti ya anggap aja ilmu gaib ya kan, yang bisa membuat menutup dimensi nyata menjadi dimensi yang tidak terlihat kan gitu, masuk ke dimensi yang tidak terlihat. Padahal itu teknologi kuno itu, teknologinya orang Nusantara ini sejak zaman Lemurian, zaman Atlantis. Karena saya yakin kalau itu dibicarakan, maksudnya ada sebuah kampung kemudian menyelimuti
menghilangkan diri. Itu kalau kita bicarakan kepada orang yang mungkin Nggak cukup, ajaran modern, ilmunya nggak cukup, modernnya modern nanggung. itu saya yakin pasti tidak diterima. Jadi gini, saya punya seorang guru profesor yang pernah mengajari saya juga tentang hal-hal yang sifatnya sains. Beliau itu salah satu dari beberapa orang yang merancang ruang hampa udara waktu syuting NASA di Amerika, yang syuting di bulan itu loh. Itu kan rekayasa kalau saya bilang. Ya, beliau ini satu orang yang ahli dalam ahli dalam hal ruang hampa udara. Profesor, orang Indonesia asli. Ya nyekolahkan dia ya Presiden Soekarno juga. Jadi beliau pernah bercerita tentang teknologi Mataram kuno yang disebut siluet. Kalau bahasa sekarang siluet. Contohnya rumah itu ketika digunakan teknologi itu bisa kamuflase jadi kebun. Dilihat dari satelit manapun ya kebun. Difoto pakai foto satelit juga kebun, nggak ada rumahnya, padahal itu rumah. Dan itu teknologi dari Mataram kuno. Mataram kuno mengadopsi dari bangsa Atlantis atau Lemurian. Nah kalau kita ngomongin Lemurian, nah Kalimantan ini juga Lemurian. Suku Dayak itu juga bangsa Lemurian. Ya, kalau saya kasih tahu kamu mungkin tidak percaya kalau ini Saranjana ini juga awalnya memang orang Dayak, bukan orang siapa-siapa karena banyak pendatang kan di masa sudah ketika sudah berasimilasi banyak orang, maka penduduk Saranjana itu multi etnis. Kalau awalnya membuka memang orang Dayak, suku Dayak Laut. Suku Dayak Laut itu hanya ada dua. Satu Iban, dua Sahimin. Jarang terdengar kan nama Dayak Sahimin. Saya aja nggak pernah dengar. Ya kan kalau Iban, Manyan kan sering. Ya, suku Dayak Sahimin dengan yang di sini suku Dayak Sahimin. Suku Dayak Sahimin ini suku Dayak ex kerajaan Nansarunai. Jadi Nansarunai dihancurkan Majapahit. Damangnya lari semua, kan ada 5 damang di situ yang disebut Banua 5. Salah satunya ya lari ke sini, ke Pulau Laut ini. Pulau Laut namanya, bukan Pulau Laut, Pulau Laut. Pakai W. Nggak tahu kalau orang sekarang yang bikin Pulau Laut tuh gimana ceritanya. Agak mudah mungkin disebut Pulau Laut. Ada Pulau Laut. Bahasa orang dulu mungkin. Ya, jadi kalau ngomongin orang Atlantis, sisa-sisanya masih ada. Ngomongin bangsa Lemurian, sisa-sisanya masih ada. Nenek moyangnya orang Dayak, namanya orang Punan. Nah, adanya di perbatasan di pegunungan Kapuas Hulu. Dari perbatasan Malaysia itu semua rata-rata di situ orang Punan. Itu memang suku pulau sini. Dan mereka istilahnya nggak punya tempat tinggal. Jadi hari ini bermalam di sini, besok sudah pergi. Ya kan nemuin orang Punan.